Akhir-akhir ini memang komunikasi dengan teman-teman di PKS dan PKB makin intens kami lakukan. Nah, yang menariknya, komunikasi yang kami bangun bertiga, ini pun dilandasi egalitarian atau kesetaraan. Jadi tidak ada nih yang saling mendominasi satu sama lain antara ketiga partai ini. Kita punya kesamaan untuk melahirkan capres-cawapres yang kira-kira ke depan berpotensi menang, bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Apakah nanti PKB akan berkoalisi dengan PKS, Demokrat? PKB memandang bahwa membangun bangsa ini memerlukan sinergitas. Kita perlu berkoalisi dengan partai manapun, tetapi semuanya masih cair. Akhir-akhir ini memang komunikasi dengan teman-teman di PKS dan PKB makin intens kami lakukan. Kami menjalin komunikasi dengan beberapa partai, diantaranya dengan PKB dan Demokrat. Karena memang ada kesamaan platform, visi, misi, dan cara pandang kami dalam memperjuangkan hak-hak dan program-program pro rakyat. Jadi kami ingin mencari titik temu, mencari kesamaan ya, dan kami bersyukur ternyata kami punya kesamaan. Dari yang pertama adalah kesamaan untuk membangun lebih dari 2 poros. Target kita adalah 3 poros. Semakin banyak pilihan, semakin baik. Jangan lagi kita kembali kepada hanya 2 poros saja, lalu kemudian terjadi polarisasi pemilih. Apalagi menggunakan isu-isu primordial ataupun isu-isu yang lebih identitas sifatnya. Kalau sudah ada koalisi seperti KIB di mana PAN, P3 dan Golkar membuat koalisi, tentu akan ada koalisi-koalisi yang lain. PKB tentu akan berkoalisi dengan partai manapun asal punya sikap yang sama memajukan Indonesia. Nah, kalau ada lebih dari 2, ya kita harapkan kan kalau PDIP bisa berlayar sendiri, mungkin, ya toh sudah ada Golkar, PKB, PAN dan P3. Dan kalau ada poros satu lagi kan paling tidak sudah tidak 3 poros. Kalaupun ada 4 poros pun bagus juga, sehingga rakyat bisa memilih opsi di antara opsi-opsi yang terbaik. Dan bagi kami ini sudah pas benar ini. Apalagi kita sama-sama ingat ya, kalau Demokrat, PKS, PKB ini kan pernah sama-sama dalam pemerintahan Bapak SBY di tahun 2004 sampai dengan 2014. Jadi kami bersyukur ya, mengapresiasi para partai-partai yang ingin mencalonkan capres-cawapresnya. Dan supaya apa? Supaya ke depan tidak ada lagi pembelahan di tengah masyarakat. Tentunya untuk soal capres dan cawapres yang akan kami usung, ya kami kesampingkan dulu lah. Karena yang kami utamakan adalah apa yang terbaik untuk rakyat. Ketika koalisi nanti berpotensi untuk saling melengkapi. Jadi basis suara PKS, Demokrat, dan PKB ternyata memungkinkan dan akan semakin menguatkan. Ada PKB berbasis Nahdien, ada PKS dengan Islam progresif, lalu kami dari Demokrat nasionalis religius, dengan masing-masing kami ini ada pasarnya sendiri-sendirilah di masyarakat pemilih Indonesia. Nah, yang menariknya, komunikasi yang kami bangun bertiga, ini pun dilandasi egalitarian atau kesetaraan. Jadi tidak ada nih yang saling mendominasi satu sama lain antara ketiga partai ini. Kita punya kesamaan untuk melahirkan capres-cawapres yang kira-kira ke depan berpotensi menang, bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Apakah nanti PKB akan berkoalisi dengan PKS, Demokrat? Kita serahkan kepada mekanisme yang ada dan momentum yang tepat. Kami membangun kepercayaan dan soliditas, serta menjunjung tinggi kedaulatan partai masing-masing. Nah, saat ini kami juga sedang melakukan komunikasi intens dengan satu partai lagi di luar teman-teman PKS dan PKB. Yang pasti, PKB menghormati koalisi yang sudah terbentuk dan akan berkoalisi dengan partai manapun yang nanti akan memiliki sebuah strategi perjuangan yang sama demi Indonesia yang lebih baik. Bisa menyatukan seluruh elemen bangsa. Dalam waktu dekat juga PKS akan membuat Rapimnas, ya, insya Allah hari Senin, Selasa besok. Kami ingin mendengarkan aspirasi dari kader struktur PKS ya terkait dengan siapa sosok capres-cawapres yang akan
diusung oleh PKS, dan siapa kira-kira mitra koalisi ke depan yang akan lebih baik untuk bersama-sama mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengaku, Partai Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono tengah intens komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sebab, ada kesamaan platform, visi dan program-program ke depan, apalagi Partai Demokrat PKS PKB pernah sama-sama dalam pemerintahan pada periode tahun 2004 sampai tahun 2014, kata Herzaki. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan, komunikasi yang dibangun dilandasi legalitarian atau kesetaraan, tanpa saling mendominasi satu sama lain, membangun kepercayaan dan soliditas, serta menjunjung tinggi kedaulatan partai masing-masing. Tak hanya itu, ia pun mengaku, Partai Demokrat juga tengah intens berkomunikasi dengan satu partai politik lainnya, namun, koordinator juru bicara Demokrat itu enggan mengungkapkan partainya. Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat dikabarkan segera mendeklarasikan koalisi untuk pemilihan Presiden 2024. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait menyatakan, ketiga parpol ini sudah sering berkomunikasi secara diam-diam. Diam-diam sudah pacaran, saling komunikasi menyusun visi dan rencana baik untuk bersama-sama memberikan yang terbaik, kata Jazilul. Politikus yang akrab disapa Gus Jazil ini menyebut, deklarasi koalisi antara PKB, PKS, dan Demokrat akan dilakukan dalam waktu dekat. Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Sirajuddin Abbas menganggap koalisi Demokrat, PKB dan PKS tidak bisa dianggap remeh di Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, mesin ketiga partai terbilang stabil, kadernya pun militan, ditambah pula dukungan dari kalangan Islam yang tergolong besar, PKB dan PKS memiliki basis yang cukup stabil dan bisa diandalkan. Di antara partai-partai Islam, mereka memiliki dukungan paling besar, kata Sirajuddin. Demokrat juga tengah melakukan konsolidasi besar-besaran. Sekarang Demokrat telah lebih siap dan memiliki pasukan yang lebih loyal terhadap kepemimpinan AHY. Diketahui, sejumlah kader PKS membuat partai baru yakni Gelora, akan tetapi, Sirajuddin belum melihat ada pengaruh besar terhadap reputasi PKS. Dia menilai militansi kader PKS tetap terjaga di pemilu dan Pilpres 2024 meski ada partai sempalan. Dukungan ke PKS sejauh ini belum terpengaruh adanya partai sempalan, Gelora. Dalam berbagai survei, suaranya relatif baik, kata Sirajuddin. Mengenai PKB, Sirajuddin menilai perlu ada kerja keras untuk menjaga konstituen. Pasalnya, hubungan yang kurang baik antara Ketum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua PBNU Yahya Kholil Stakuf sedang kurang baik. Ketum PBNU sekarang menjaga jarak dengan PKB dan terbuka pada partai-partai lain, kata Sirajuddin. Sirajuddin mengatakan kans menang Demokrat, PKB dan PKS sangat tergantung pada sosok yang diusung sebagai Capres-Cawapres, tergantung pula pada Capres-Cawapres yang diusung partai lain. Menurutnya, di momen seperti Pilpres 2024, peran figur Capres-Cawapres punya peran penting. Untuk Pilpres, pengaruh calon lebih kuat ketimbang dukungan partai politik. Meskipun suara partai-partai pengusungnya besar, tidak berarti bisa langsung dikonversikan menjadi pendukung Capres, kata dia. Sebelumnya, Demokrat, PKB dan PKS membentuk koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengatakan koalisi akan segera diumumkan dalam waktu dekat agar publik mengetahui.